Halo guys, welcome back to the channel. Selamat datang di channel saya bagi orang yang baru datang dan ini adalah merupakan video yang cukup lama ya. Sebelum video sebelumnya ya, I'm sorry guys, ya aku sibuk dan segala macam dan mungkin ya aku belum bisa sesering itu menciptakan konten ya bagi kalian ya. Tapi sekarang ini mungkin saya akan lebih rajin lagi menciptakan konten bagi kalian dan sekaligus juga dengan market crypto yang sekarang memanas ya guys ya, dan Indonesia dan Amerika segala macam mulai menerima kripto sebagai aset, maka akan lebih seru lagi guys ya, dan saya akan lebih rajin lagi menciptakan more videos regarding crypto. Nah, di video kali ini tuh kita akan membahas one of or two ya dari kayak naratif yang paling hot sekarang, yaitu naratif AI agent atau yang bisa disebut DeFi ya, DeFi, oke. Decentralized Finance with Artificial Intelligence, oke, DeFi. So it's not like DeFi ya, DeFi normal tapi dengan DeFi dengan AI. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini aku ada beberapa watchlist ya, kalian bisa lihat di CoinGecko saya, bisa dilihat di screen ini. Ada virtuals, AI efficiency segala macam. Ini yang sekarang saya lagi tontonin atau saya lagi ngelihat apakah menarik atau tidak. Dan menurut saya dari ini semua ada beberapa yang menarik ya, cukup menarik ya guys, for you guys to research more ya, untuk kalian riset lebih, yaitu virtual salah satu yang cukup bagus ya, dia infrastruktur buat AI. Jadi misalkan kalian mau buat AI agent, kalian bisa pakai virtual protocol, jadi kalian nggak perlu banyak coding, kalian bisa langsung buat AI bagi kalian ya, semacam kayak WordPress ya bagi internet, web page. Jadi kalau misalkan kalian pernah mau buat web page, kalian pernah mau buat internet ini, kalian ada pilihan mau coding sendiri atau mau pakai WordPress kan. Jadi WordPress tuh kayak kira-kira ada berapa sekarang? 60% dari 60% dari webpage di dunia menggunakan WordPress, karena sangat gampang guys. Kalian nggak perlu coding, nggak perlu ngerti CSS, HTML segala macam. Kalian cuman download WordPress di dalam hosting server kalian yang di internet, dan kalian bisa langsung edit sesuai dengan dia, oke? Sesuai dengan WordPress-nya mau, sesuai dengan kalian mau, oke? Nah, yang menurut saya cukup interesting dan akan saya bahas untuk video kali ini adalah dua ya guys, dua koin. Dan ini bukan financial advice, oke? Just apakah aku cuma kasih tahu saja dan kalian harus riset sendiri lebih dalam, oke? Yang pertama adalah AIXBT guys ya, AIXBT by Virtuals. Jadi tadi sebelumnya saya ngomong virtual karena AIXBT ini menggunakan infrastruktur virtual untuk dibuat. Nah, AIXBT ini market cap-nya sekarang cukup besar ya, kira-kira 600 juta dolar. Jadi itu tergolong mid caps in my opinion ya, di dalam opini saya, karena ini udah cukup besar dibandingkan koin-koin lain. Lalu FDV-nya cukup rendah ya dibandingkan market cap-nya di 750, artinya bagus ya guys. Belum nggak banyak koin yang lagi di lock sama misalkan private investor segala macam ya. Jadi ini adalah tanda yang bagus bagi kalian dibandingkan kayak Worldcoin atau semacam yang masih banyak yang dipegang oleh investor yang bisa kapanpun di dump di market ya, selama dia dibuka, divested. Oke. Nah, total supply-nya ada kayak 100 juta 100 miliar koin, oke. Dan harga sekarang adalah 0,74 dolar per koinnya. Now, ini berbasis di Base ya guys, tapi kalian juga bisa beli ini di Solana. Kalian bisa lihat nih kontrak address-nya di Base dan di Solana. Kalau kalian nggak tahu, Base itu adalah layer 2-nya Ethereum. Jadi kalau misalkan kalian itu sering berkecimpung di dunia Ethereum dan kalian mau bridge ke Base, misalkan kalian dari Indodax atau dari toko kripto, kan nggak ada ya ke Base ya langsung ya. Toko kripto rasanya ada deh langsung ke Base, tapi kalau misalkan Indodax kan nggak ada ya. Kalian tarik Ethereum kalian ke Ethereum blockchain, abis itu kalian bridge ke Base ya. Sebenarnya saya nggak gitu suka bridging ya guys ya, nah, memang lebih ribet, tapi makanya saya lebih lebih menggunakan Jumper ya guys. Jumper ini adalah multi chain swap, jadi kalian bisa langsung dari Ethereum semacam ini kan, saya pilih Ethereum dan saya pilih koinnya. Lalu saya langsung pilih chain base dan saya bisa pilih apapun di sini ya guys. Jadi misalkan saya mau tuker ETH lagi, ETH normal di base bisa.
semacam ini. Jadi ini kayak normal bridge, nge-bridge biasa. Tapi kalau misalkan saya mau langsung tuker ke US dollar, misalkan US dollar, USDC, saya bisa juga langsung swap di sini. Atau saya mungkin langsung mau beli koinnya ya guys. Misalkan saya lagi mau beli Amantra di sini, bisa ya kan. Dan ini juga bisa support contract address ya. Jadi misalkan kalian buka lagi di CoinGecko, kalian tinggal copy contract addressnya di sini, klik jumper, masukin di sini dan search langsung. Ctrl V dapat ya, tuh langsung keluar. Kalian bisa klik dan kalian bisa langsung tukar dari Ethereum ke AIXBT. Jadi ini lebih irit, dua lebih cepat ya guys. Jadi kalian bisa sekali langsung pencet, langsung dia jalan semua. Daripada kalian harus buka bridge platform dulu, terus nanti kalian buka mungkin Aerodrome atau Uniswap yang di base untuk nge-swap ya kan, daripada pusing mendingan langsung pakai ini, langsung selesai kan ya, lebih enak lah. Aku sering banget pakai ini kalau misalkan saya mau bridging karena lebih gampang aja ya kan daripada bridging normalnya. Oke, dan cenderung lebih cepat. Ya, in my opinion that is like that. Oke. Dan ya itu AIXBT sih. Nah, kan kalian bingung kan, dari tadi saya ngomongin tentang harga dan segala macam, market cap, kontrak address, cara belinya gimana. Kok terus kenapa AIXBT? AIXBT itu koin apa sih? Ya, koin itu tuh kayak ini loh. Kalau misalkan kita konsol apa namanya? Menggunakan Grok ya di sini ya. Dia ngomong gini, AIXBT itu social media data scraping dan analisis. What it meant is that dia itu ngecekin setiap KOL, setiap influencer ada kira-kira 400 ya, yang menggunakan Twitter untuk sharing dia punya backs ya, dia punya buy, dia punya sell, dia punya signal segala macam. Jadi dengan kita kayak baca Twitternya, kalau kita bisa lihat di sini, kalian bisa lihat tuh, nah, new L3 chain drop, alpha yang kemungkinan besar kalau kalian memang follow orang-orang itu kalian bisa, tapi kan itu kan manual ya guys ya. Kalau ini kan pakai automation, jadi kalian 24 jam bisa dapat, kalian tinggal follow dia, langsung bisa baca ya kayak gini nih, ngomong oh ada Ashworld keluar atau dari developernya Sen ya guys ya. Terus habis itu apa lagi, banyak macam lah alpha yang dia berikan, yang kalian bisa kalau cukup pintar, kalian bisa menggunakan untuk kalian lebih cuan lebih ya. Itu salah satunya ya, karena dia menggunakan data scraping dan AI yang obviously lebih cepat dari manusia yang bisa untuk data scraping. Dia bisa langsung dari 400 key opinion leaders atau intinya influencer guys ya. Jadi ya itu. Oke, ini juga adalah apa ya ngomongnya ya, singkatan yang kalian perlu belajar ya kalau di dunia kripto ya, kayak DEX dan segala macam. KOLs tuh maksudnya influencer guys ya. Nah, sentimen dan trend analisis. Nah, what it means is like dia tuh akan melihat apakah bullish, bearish, atau kayak neutral sekarang, atau kayak gimana. Dia akan memberikan informasi itu ke kalian. Jadi kalian sebenarnya juga nggak gitu perlu riset, nggak gitu perlu ini. Kalian bisa kan gunakan dia punya ini, akan lebih simple. Oke, bukan berarti kalian benar-benar nggak riset ya guys, tapi kayak kan lebih simple karena dia akan membantu kalian untuk memikirkan apa namanya tren pasar sekarang. Dan banyak yang ngomong kan jangan trade against the trend. Well, you need to know the trend first. Okay, kalau dia bullish ya kita harus longs, right? Kalau dia bearish ya kita berarti harus sell. Kita harus punya kita punya long, kita harus tutup. Okay? Kalau neutral ya mungkin ada strategi kalian yang bisa kalian punya sendiri untuk gimana caranya untuk mengatasi kenetralan, okay? Ke sidewaysan. Lalu dynamic hotspot tracking. What it means itu maksudnya adalah kan sekarang misalkan AI agent lagi panas. Di masa depan apalagi naratif yang akan panas, mungkin RWA, mungkin apa. Nah, ini dia bisa memberikan alpha itu berdasarkan ya KOLs tadi kan, dimana influencer move, dimana influencer berpindah ke naratif itu, maka dia akan memberikan tahu kita. Okay, which is really good thing kan. Kalau misalkan influencer move misalkan ke gaming, berarti kita harus front run mereka ya. Kita harus beli gaming coin supaya mereka ya nge-pump our backs, you know, ya kan. AI agent terminal. Nah, ini sebenarnya kita juga belum tahu ya guys. Ada di dunia ini cuma ada kayak 250 orang yang ada akses dengan terminalnya AIXBT karena harganya mahal sekali guys. Kalau kalian pikir Bloomberg terminal $20,000 itu mahal, ini tuh lebih mahal lagi. Kalian lihat nih ya. To access the terminal, you must hold 600,000 AIXBT. Okay, currently it's
almost $1. Jadi 0,74. Ini kalau kalian kali 600.000, ini tuh kira-kira berapa ya? Coba di sini ya, kita lihat ya, 600.000. Oke, $440.000 guys. Itu I don't know berapa M itu, berapa ratus M. Ya kan? Jadi nggak mungkin hanya 250 orang yang punya akses ke terminal ini ya. Dan saya nggak tahu nih terminal ini seberapa bagus apa ya, kan kayak nggak ada trial versionnya guys ya. Jadi kita masih nggak tahu nih apakah terminal ini bagus atau enggak. Tapi katanya sebentar lagi akan dirilis tier version guys. Jadi kalau misalkan kalian nggak punya 600.000, mungkin kalian punya berapa, nanti kamu dapat tier 1 gitu atau tier 2 ya, kayak normal paid inilah ya. Kayak kalau misalkan kalian pernah Patreon bayar subscription Patreon, subscription Twitter, kan ada banyak tier-tiernya ya. Mungkin kalau ada tier yang murah atau tier yang lebih kecil, mungkin bisa kita masuk gitu loh ke dalam dan kita experience what it's like to have AI XBT terminal, ya kan, yang tidak dimiliki oleh orang publik. Berarti dari Twitter ini berarti alfanya harus lebih bagus guys daripada Twitter ini ya. Nanti kita lihat di masa depan apakah AI XBT terminal itu akan worth it atau tidak. Oke. Itu AXBT guys ya. Jadi AXBT really in my opinion itu one of the best place buat AI agents, karena just how much alpha you get. Oke, dan kemungkinan besar kalau misalkan AI terminal ini ternyata jauh lebih bagus daripada publiknya, dan publiknya jauh udah termasuk bagus, maka orang akan beli koin AXBT guys ya kan. Nah kalau orang beli, harganya obviously naik guys. Jadi mungkin itulah kenapa saya harap AIXBT itu bisa naik jauh lebih cepat dari sekarang. Nah kalau kita lihat dari chartnya ya, ini udah parabolik guys ya. Ini dari November ke Januari sekarang itu kira-kira dari 0,05 menjadi 0,7 guys ya. Jadi itu kira-kira berapa X tuh ya? 14x, 15x, 1500% guys ya dari November loh. Jadi berapa bulan tuh? Masih cuma 2 bulan 1500% guys ya. Ini sangat-sangat tinggi persenannya. Tapi memang kan kita kan belinya sekarang udah cukup tinggi ya guys ya. Jadi jangan harap juga bisa berkali-kali lipat juga. Tapi kan kalau misalnya kita dapat alpha dari dia, mungkin worth it guys ya. Jadi ini menurutku mungkin bukan place koin ini doang, tapi mungkin kita kalau mau beli koin ini kita bisa dapat akses ke terminalnya ketika dia tier sistemnya udah buka, dan it might be worth it for you untuk melihat more information dari terminal dan segala macam ya kan. Kayak kalau misalkan kita umpamakan kayak Bloomberg terminal, kenapa kayak trader kenapa nggak investor beli mahal-mahal $20,000 untuk buat dapetin Bloomberg terminal? Ya karena informasinya sangat cepat di sana, sangat bagus. News terbaru nggak akan dirilis di mana-mana duluan, tapi di Bloomberg terminal itu duluan segala macam. Jadi apakah alpha itu worth it ya guys untuk ini? Menurut saya sih masih harus dilihat. Oke, masih harus dilihat, tapi itu cukup yang kalian harus pikir, dimasukin ke otak ya. Untuk ininya sendiri, XBT-nya sendiri sih saya juga kurang suka untuk beli sekarang ya guys, karena ini posisinya cukup tinggi dalam bentuk ini ya. Kalau kita lihat dari price ya di Dex Screener, kita bisa lihat di sini tuh dia itu baru retrace dari kira-kira 800 juta market cap ke 600 juta sekarang. Nah 600 juta ini posisi yang lumayan signifikan, karena ini posisi dekat dengan Fibonacci retracement-nya yaitu 0,618. Nah memang 0,618 ini nggak sekuat in my opinion 0,5, tapi ini cukup kuat juga ya guys, karena ini adalah golden ratio. Jadi apakah jika ini adalah bullish movement, bullish trend, kalau bisa itu maka 0,618 ini bisa jadi support yang kuat. Tapi kalau ini Bitcoin sideways, mungkin kita akan harus turun lagi ke 0,5 guys ya. Jadi ini makanya saya kurang suka beli AXBT di sini, karena menurut saya harus nyampe 0,618 dulu ya kan, dan sekarang ini belum nyampe ya. Tapi memang ini bukan financial advice ya guys. Jadi kalau misalnya kalian mau beli sekarang ya terserah kalian ya, itu duit kalian. Jadi nggak peduli ya. Kalian mau tunggu sampai 0,5, 0,385 di sini juga ya terserah kalian ya. Tapi saya ngerasa sih posisinya yang paling bagus untuk beli itu adalah sekitar sini ya, 622 juta dolar market cap. Jadi
Ini yang kita perlu lihat ya di coming days, apalagi dengan inaugurasi dari Trump, apakah market akan naik atau turun? Kita honestly aku juga nggak ketahui ya, karena dua-duanya ada benar juga ya kan. Jadi ya kita harus lihat lah nanti sampai tanggal 21 ya guys. Tanggal 21 itu kira-kira tanggal hari Senin atau Selasa ya, minggu depan. Jadi itu untuk AI XBT ya. Nah sekarang mau AI guys ya. AI XBT itu kan di base guys ya. Walaupun sekarang udah ada di Solana, tapi mayoritas dia di base dan terminalnya di base. Nah kalau bagi kalian yang mau di Solana aja, nah Mobi AI ini adalah AI XBT-nya Solana guys ya. Dia di launch di pump.fun, kalian bisa lihat, makanya belakangnya ada pump ya kan. Terus dia sebenarnya belum ada apa-apa ya guys ya. Jadi kalau AI XBT udah ada kayak websitenya, terminalnya, udah ada Twitternya, udah dari November guys ya. Yang Mobi ini belum ya. Kalau kalian lihat dari Dex Screener ini, dia umurnya berapa? 3 hari 20 jam yang di saat aku record ini. Jadi sebenarnya dia masih baru, belum banyak membuktikan apa-apa. Tapi berdasarkan influencer yang saya ngelihat di dalam Twitter, dia kemungkinan besar akan menjadi the next AI XBT ya. Karena kan dia intinya berbasis di Solana, di mana Digen tuh rumahnya dulu Solana ya guys, bukan di base ya. Jadi akan lebih liquid lagi, apalagi kalau misalnya dia ngomongin tentang meme coin ya, alpha tentang meme coin, wah mantap tuh guys ya kan. Di Solana kan paling banyak tuh meme coin ya. Jadi untuk sekarang kalau misalnya kita lihat harganya, posisinya juga cukup bagus untuk kalian beli, karena dia retrace-nya udah cukup tinggi, cukup dalam ya guys, ke 0,5. Nah kembali lagi ini tergantung Bitcoin mau ngapain nih. Kalau misalnya Bitcoinnya anjlok ya udah pasti dia terobos ya sampai mungkin 0,3282 di sini, atau bahkan 0,236. Tapi kalau Bitcoin naik ini bisa naik juga guys, ini naik dengan drastis. Nah dan saya tuh paling suka untuk masukin entry ke dalam koin tuh ketika dia ngelakuin half retracement guys, 0,5. Karena dia dengan 0,5 ini sangat kuat, karena manusia for whatever reason tuh suka aja ngelihat kalau dibagi setengah ya guys ya. Jadi memang ini kan Fibonacci ini sebenarnya orang ngomong loh ini angka-angka ngarang doang dong. Sebenarnya itu bukan karena ngarangnya, karena manusia memang secara psikologis, secara subconsciously, secara alam bawah sadar itu kayak suka aja ngelihat kalau misalkan udah dibagi setengah, berarti kayak ini udah didiskon nih, atau berapa didiskon nih ya kan. For whatever reason kita suka aja gitu, aneh ya kan. Tapi karena itu adalah teori manusia, dan memang manusia yang pemain market, ya kita harus respect guys ya. Makanya Fibonacci ini adalah alat yang saya suka pakai ya, apalagi cenderung di 0,618 dan 0,5 ya. Ini menurutku daerah-daerah yang cukup bagus untuk kalian entry. Nah bukan berarti ini harganya langsung naik ya guys ya, mungkin bisa turun juga. Cuman mayoritas of the time kalau misalnya saya masuk di retracement yang 0,5, cenderung saya lebih bagus ya, oke. Jadi cenderung, oke. Bukan berarti pasti. Oke. Nah ini cukup menarik ya guys untuk kalian beli ya. Memang ini cukup risky dibandingkan AI XBT, karena AI XBT udah lebih lama dan lebih terbukti ya. Kalau kita misalnya lihat dari Twitter threadnya dia, dan banyak orang yang udah cuan lewat alpha-alphanya dia. Sedangkan Mobi ini tuh belum ngasihin apa-apa guys. Aku cari di Twitternya .mobi aja kagak keluar ininya Twitternya ya. Kalau kalian lihat di sini semuanya orang lain yang ngomong, tapi tiba-tiba saya ngeliat ini nih, CoinEx Jepang list Mobi. Ya kan, walaupun CoinEx itu bukan exchange tier 1, tapi kan cukup lumayan ya kalau misalkan Jepang loh. Ini Jepang kan lumayan ketat guys, financial regulationnya, dan kalau dia bisa bisa rilis dan di listed di dalam CoinEx, berarti lumayan. Padahal ini baru cuma 3 days loh, baru 3 hari loh guys. Jadi ini mungkin bisa booming guys, mungkin ya, kalian harus riset sendiri. Nah ya, jadi itu aja sih yang kalian harus perlu tahu ya tentang AI agents yang cukup bagus ya, terutama di alpha agents ya, atau kayak orang tuh I guess web scraper agent yang menciptakan membuat kalian bisa mengetahui alpha tertentu ya. Dan itu yang kita harus mulai sekarang inkorporasi ke dalam riset kita ya. Kita jangan mau kayak
kayak zaman dulu guys, baca white paper, kita harus dalemin sendiri. Jangan, percuma menurut saya. Malahan kita harus mungkin menggunakan ChatGPT atau Grok ya, seperti saya gunain. Karena Grok for whatever reason menurut saya lebih cocok untuk kripto. Karena kadang-kadang misalkan kita nggak yakin di sini, kita bisa pencet berapa banyak post, berapa banyak webpage, atau kita bisa langsung pencet ini, bisa kita lebih tahu ya. Jadi in case kalau kita mau cross check dan segala macam itu bagus ya. Jadi kalau misalkan kalian memang di PC lagi mau riset, menurut saya sih coba pakai Grok guys. Coba pakai Grok. Akan jauh lebih cepat kalian untuk risetnya, akan jauh lebih fleksibel. Dan memang walaupun kalian harus cross check ya, karena kan AI ini kan bisa salah, dia bisa ngarang sendiri. Kayak gini kadang-kadang nih ya, AIXBT token use case dia bilang bisa governance dan influence, walaupun not explicit detail, tapi menurut saya ini enggak, ya kan. Sampai sekarang belum ada DAO-nya untuk bisa kalian governance. Jadi ini rada-rada harusnya dia bukan use case guys ya, possible use case. Tapi kan orang kalau baca ininya doang dia pikir wah dia bisa governance ya, padahal sebenarnya enggak. Oke, jadi kalian harus cross check juga. Nah, misalkan kayak community engagement gini, menurut saya nggak gitu penting. Koin ya, kalian punya AIXBT, kalian bisa masuk AMA segala macam. Seberapa banyak dari kalian sih yang datang ke AMA dan nanyain pertanyaan berbobot? Rasanya nggak ada deh, jarang ya kalian ya, apalagi orang Indo ya. Aku aja sendiri nggak, males ngapain ya kan. Kalau liquidity dan investment ya itu normal lah, kayak any other token ya, kalian beli itu kalian intinya invested inside the project. Tapi untuk sekarang sih sebenarnya token use case kalau bukan buat terminal, aku ngerasa nggak ada gunanya yang lain ya. Karena sekarang orang ngebetting semua tier sistemnya dia gitu. Seberapa banyak orang mau beli AIXBT hanya buat akses ke dalam terminalnya. Itu menurut saya sih sekarang use case-nya ya. Dan possible bullish case ya buat AIXBT. Jadi memang cukup risky ya guys. Again, ini semua dua koin ini ya, itu cukup risky. Kalau misalkan kalian itu duit panas, sebenarnya jangan pernah investasi dengan duit panas. Tapi misalkan duit kalian tuh adalah penting bagi kalian, misalkan kalian itu pekerja biasa atau gimana dan nggak bisa hilang duit itu, mending jangan masuk sini ya guys ya. Kembali lagi risk tolerance kalian harus atur sendiri. Dan anyways, setelah saya mengeluarkan disclaimer itu, ini saatnya untuk berpisah ke kalian semua. Semoga cuan paling besar di 2025 ini. Selamat tahun baru guys ya, walaupun udah telat berapa hari, tapi saya harap, saya doain supaya setahun ini adalah semua orang yang nonton video ini akan menjadi lebih kaya. Saya nggak ngomong kaya, tapi lebih kaya, oke? Jadi ya kalian cuan $1 ya lebih kaya juga ya guys ya. Anyways, that is all for this video. I hope you enjoy it. I'll see you guys next time. Bye bye.